akan tersampaikan dengan baik. Tapi sebaliknya kalau niatnya udah buruk, niatnya mencelakakan atau membahayakan begitu ya smart listeners, atau kata orang sih ada udang di balik batu begitu, ada maksud tertentu. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Tapi bagaimana sih sebenarnya niat itu kalau misal kita hubungkan ke dalam ilmu happiness? Di pagi hari ini kita akan bahas bersama dengan motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah. Halo, selamat pagi Pak Arfan. Ya, selamat pagi Tasya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Arfan. Pak Arfan gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, bahagia, penuh cinta. Ya, oke Pak Arfan. Di pagi hari ini kita ngomongin seputar niat begitu ya. Walaupun ada Ya, yang bilang niat aja nggak cukup sih Sya, katanya gitu kan ya. Karena kadang-kadang pengimplementasiannya berbeda begitu kan ya. Tapi ini hal yang basic banget nih, dimulai dari niat. Hal yang pertama banget tercetus di dalam diri kita. Sebelum kita bahas itu Pak Arfan, kita bahas dulu lagunya yang tadi sudah dibuka dengan apa ya, upbeat banget, dengan beat yang slow begitu kan, tapi kan menyenangkan begitu. Gimana Pak Arfan? Kenapa memilih lagu itu? Silakan. nah, terima kasih banyak Tasya. Tentu saja setiap kita pilih lagu, syaratnya itu ada dua Mhm, gitu. Yang pertama lagunya tentunya harus sesuai dengan tema yang kita angkat. mhm. Yang kedua beatnya juga harus oke gitu, harus cocok gitu ya untuk mengiringi kita di pagi hari supaya hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan penuh berkah gitu bagi kita ya. Jadi topik kita pada pagi hari ini hati-hati dengan niat gitu ya. Niat itu sesuatu yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, tidak ada orang yang tahu, itu merupakan ruang privat kita. Mhm. Yang tahu itu hanya diri kita dan Tuhan gitu, dan Allah. Dan karena itu kita seringkali merahasiakan niat itu, kita nggak ingin ada orang yang tahu, dan kita ingin diem-diem gitu, kita punya niat seperti itu, walaupun nanti ketika dia muncul dalam bentuk perbuatan, perbuatannya adalah sesuatu yang berbeda lagi dengan niatnya kan gitu. Nah ini lagunya sangat menarik sekali ya dari Justin Bieber. Judulnya adalah Intention dan lagu ini sudah didengarkan, sudah ditonton lebih dari 2 juta orang di YouTube gitu. Jadi saya yakin teman-teman di Smart Listener ini sudah sedikit banyaknya sudah cukup familiar dengan lagu Intention Intention. dari Justin Bieber ini. Nah, lagu ini bercerita tentang niat yang tulus untuk mencintai, untuk mendukung dan menghargai pasangan, serta pesan positif untuk menghargai wanita sebagai sosok yang berharga dan kuat gitu. Ya, itu dari Justin Bieber. Mari kita simak syairnya ya, liriknya. Picture perfect, you don't need no filter. Gambar sempurna, kamu tuh tidak perlu filter. Nah, orang kan sekarang ini kalau di sosmed itu kan filter semua gitu ya, sehingga ketika kita ketemu sama orangnya kita kecewa gitu. Oh, kirain cantik nih gitu ya, kirain keren nih, taunya berbeda gitu. Semua tuh filter-filter. Jadi Justin Bieber mengatakan, picture perfect, you don't need no filter. Gambarmu tuh udah sempurna, kamu tuh nggak butuh filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Cantik buat mereka mati terjatuh. Kamu adalah seorang pembunuh. Shower you with all my attention. Hujani aku dengan semua perhatianmu. Ya, these are my only intention. Ini adalah satu-satunya niatku. Stay in the kitchen cooking up, got your own bread. Tetap di dapur memasak, buat rotimu sendiri. Heart full of equity, you are an asset. Hati penuh kebaikan, penuh keadilan, kamu adalah aset. Make sure that you don't need no mention. Pastikan kamu tidak perlu disebut. Ya, these are my only attention. Ini adalah satu-satunya niatku. Shout out to your mom and dad for making you. Berterima kasihlah pada ibu dan ayah karena membuatmu. Standing ovation, they did a great job raising you. Salut ya, mereka melakukan pekerjaan yang hebat, yaitu membesarkan kamu. When I create, you are my muse. Saat aku membuat sesuatu, kamu adalah inspirasiku. That kind of smile that makes the news. Can nobody throw shade on your name in the streets? Senyum seperti itu yang menjadi berita. Tidak ada yang bisa menaungi namamu di jalan-jalan ini.
Triple threat, you are a boss, you are bay, you are beast. Ancaman 3 kali lipat, kamu itu adalah seorang bos, kamu segalanya. You make it easy to choose, kamu membuatnya mudah untuk dipilih. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Kamu memiliki sentuhan yang tulus, sentuhan yang aku tidak bisa menolaknya. Already passed, you don't need no approval. Sudah berlalu, kamu tidak perlu persetujuan. Good everywhere, don't worry about no refusal. Bagus di mana-mana, jangan khawatir tentang itu. Tidak akan ada penolakan. Second to none, you got the upper hand now. Tidak ada duanya, kamu berada di atas angin sekarang. Don't need a sponsor. No, you are the brand now. Kamu tidak perlu sponsor. Kamu adalah brandnya sekarang, mereknya sekarang. You are my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Gitu ya. Kamu adalah batuku, Coloradoku. Dapatkan cincin itu sama seperti Toronto. Loving you now, a little more tomorrow. Mencintaimu sekarang, sedikit lebih banyak lagi besok. That's how I feel. Act like you know that you are. Itulah yang aku rasakan. Bertingkah seperti yang kamu tahu, bahwa kamu memang seperti itu. No cap to pretending, tanpa topi, tanpa pura-pura, you don't need mention. Kamu tidak perlu menyebutkan. Got them same goals, they don't wanna be independent. Mendapatkan tujuan yang sama, mereka tidak ingin mandiri. Tell them to mind your business, we in our feelings. Katakan kepada mereka untuk memikirkan tawaranmu, kita dalam perasaan kita. It's funny, we both listen. Ini lucu, kita berdua mendengarkannya. It's blessing, cause we get it both. Ya, ini adalah berkah karena kita berdua mendapatkannya. You the best thing, and I don't need a witness. Kamu yang terbaik dan aku tidak perlu seorang saksi. I'm finding me a ring and pray is perfect fitted. Perfect. Aku menemukan cincinku dan berdoa itu sempurna saat dipasang. Itu panjang juga ya dari Justin Bieber ya. Oke, berarti ini lebih ke udah kamu aku bisa mencintai kamu dengan kamu apa adanya begitu. Ya, Bisa disimpulkan dengan demikian ya Pak Arfan untuk lirik dari lagu Justin Bieber. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak ya. Kita mau tahu nih detail seputar dan juga mendalam begitu ya dengan niat ini seberapa berdampaknya sih terhadap hidup seseorang niat ini begitu ya. Sampai Pak Arfan bilang hati-hati begitu kan ya. Apa yang harus dihati-hatikan? Apa yang harus menjadi warning begitu ya tentang niat ini? Kita jeda dulu sejenak, Smart Listeners, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dan masih membahas topik hati-hati dengan niat. Sebenarnya apa sih yang harus diwanti-wanti begitu ya, harus menjadi penjagaan begitu ya, karena di sini ada kata hati-hati. Berarti kan kita harus benar-benar berhati-hati nih. Sebenarnya di mana letaknya begitu? Ini akan kita bahas dalam program Smart Happiness dan kami buka link untuk Anda bergabung di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau boleh bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Dan kita akan mendengarkan pemaparan dari Motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Silakan Pak Arfan. Ya, saya ingin tanya ke Tasya ini mewakili Smart Listener nih. Waduh. Deg-degan kalau ditanya. Silakan Pak Arfan. Tasya itu kepingin niat Tasya itu diketahui atau nggak diketahui orang? Saya ada momen ingin niatnya diketahui, tapi ada momen niatnya tidak ingin diketahui. Very good, itu jawabannya jujur berarti. Jadi kadang-kadang pingin diketahui, kadang-kadang nggak kepingin diketahui. Pertanyaan berikutnya adalah kapan Tasya ingin diketahui niatnya? Pingin semua orang tahu, niat saya ini nih, bahwa kemudian terjadi di lapangan itu kemudian salah, itu niat saya nggak kayak gitu. Oke. Pernah gitu? Pernah, ketika terutama terjadi kesalahpahaman ya. Ketika ada kesalahpahaman, saya pengen niat saya tuh diketahui begitu. Tapi ketika saya berbuat sesuatu yang menurut saya baik atau cukup punya dampak, saya rasa niat saya nggak perlu diketahui. Ya, ketika ada kesalahpahaman gitu ya, kemudian kan kita pingin mengatakan, niat aku nggak mau bikin kamu sedih gitu, niat aku nggak mau bikin kamu susah. Benar.
Aku niatnya, baru baru kemudian kita sampaikan kan niatnya. Aku cuma ingin mengatakan yang sejujurnya gitu, karena aku sayang sama kamu, aku ingin kasih tahu, aku ingin kasih feedback ke kamu gitu. Kan seperti itu ya. Jadi kita kita mengatakan niat kita itu baik gitu. Ketika niat kita baik gitu, kita ingin semua orang tahu apa niat kita kan seperti itu ya. Tapi masalahnya adalah pernah nggak kita nggak kepingin niat kita tuh diketahui orang gitu. Em, Misalnya kita eh, sebetulnya kepingin melakukan sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu, Hmm. ya. Tapi kemudian kalau ditanya, oh ya, ini kan demi kepentingan perusahaan, ini demi demi kamu juga gitu. Niat terselubung begitu ya Pak Arfan. Terselubung, ya. Padahal sebenarnya niatnya adalah untuk diri sendiri. Tapi ketika ditanya orang, oh, aku bekerja di sini, aku ingin berkontribusi, aku ingin memberikan yang terbaik gitu. Kan seringkali seperti itu kan. Kalau orang mau melamar kerja gitu, ditanya kan, apa sebenarnya niat kamu bekerja di sini? Kira-kira jawabannya apa? Hmm. Ingin berkontribusi. Pasti kan? Apalagi Tasa. Ini kita lagi interview kerja nih. Oke. Ini yang interview Tasa nih. Tasa lagi melamar kerja ke saya. Oke. Saya bilang, Tasya, sebenarnya niat kamu apa sih bekerja di sini? Kenapa sih kamu apply pekerjaan di sini? Kenapa? Hmm. Biasanya. Karena saya ingin berkontribusi di perusahaan ini, ingin menjadi lebih baik, Ya, begitu kan? Ya, kayak gitu sih kurang lebih Pak Arfan. bukan karena cari uang. Itu niat terselubungnya mungkin ya. Bukan karena misalnya di sini gajinya lebih gede dari di tempat lama. Ya, benar. Tapi kan kita tidak pernah menyampaikan itu kan? Benar. Artinya apa? Kita menutupi. Padahal itu itu bukan sesuatu yang jelek loh, ya. Mm. Tapi itu kan sebenarnya kita hanya mementingkan diri sendiri gitu. Saya bekerja di sini ya sebenarnya ya karena ini gajinya lebih gede. Mhm. Saya juga nyari uang. Ini saya lagi membiayai anak-anak sekolah, kan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya kan niat kita seperti itu gitu. Cuma kita kalau kalau Tasa jawab begitu, kira-kira Tasa diterima nggak? Nggak ada orang yang mau menerima orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Karena itu demi keselamatan kita, keamanan kita, maka kita membungkus tadi itu niat kita itu. Tapi percayalah gitu ya, yang namanya niat itu walaupun kita bungkus sedemikian rapihnya, niat itu akan terbongkar loh Tasya. Akan terbongkar dalam kejadian-kejadian yang tidak pernah kita sangka-sangka gitu. Ya, misalnya suami istri gitu ya, lagi berantem gitu, tiba-tiba saking udah memuncaknya si suami kemudian tercetus gitu kata-kata gitu. Kamu kan begini-begini, saya kan sudah membiayai kamu, saya kan sudah mengangkat kamu dari kemiskinan misal gitu ya. Nah itu kan kemudian jadi dalam kondisi yang tidak terkendali gitu. Orang marah itu kan kemudian jadi keluar sebetulnya niat sesungguhnya apa yang ada dalam dirinya gitu. Kita sama teman kita juga ya, udah kita baik-baikin dia gitu, tahu-tahu dia tetap aja ngejahatin kita. Kemudian kita bilang, kamu nih mau apa sih sebenarnya? Aku kan sudah memberikan semua ini dan itu, semuanya udah yang terbaik udah aku kasih sama kamu gitu. Artinya sebetulnya kita tidak tulus gitu ketika kita mengatakan itu kan, bahwa ketika kita memberikan itu kita tidak tulus gitu. Jadi niat itu akan terbongkar dalam dua situasi yang membuat kita tidak terkendali gitu. Situasi pertama adalah ketika kita sedang marah. Ketika kita sedang marah, kita pasti akan mengungkit-ungkit gitu. Apa sebetulnya yang menjadi niat kita itu akan keluar secara telanjang gitu, tanpa bisa ditahan-tahan lagi ketika kita sedang marah. Maka hati-hati itu. Kalau niatnya nggak baik, itu pasti akan keluar ketika kita marah. Gitu ya. Satu lagi situasi ketika kita sangat happy. Ketika kita sangat senang gitu. Ketika kita sangat, relax gitu. Ketika kita sangat relax, sangat santai, dalam kondisi yang menyenangkan, niat itu akan terbongkar gitu. Kita akan membongkar sendiri tanpa kita sangka-sangka. Dan contohnya baru terjadi minggu yang lalu, Tasya. Pernah lihat nggak video seorang anggota DPRD Gorontalo yang namanya Wahyudin Moridu? Lihat nggak? Lihat, Pak. Lihat ya. Jadi apa yang terjadi? Wahyudin Moridu ini adalah seorang anggota DPRD dari Gorontalo yang kalau ditanya kenapa dia mau menjadi wakil rakyat, dia selalu mencitrakan dirinya, oh, aku ingin berbakti pada bangsa dan negara. Aku ingin berkontribusi. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kan begitu. Tapi satu ketika, dia sedang dalam perjalanan santai. Lagi happy-happynya, dia bersama selingkuhannya.
bersama selingkuhannya yang dia sebut sebagai hugel. Hugel tuh hubungan gelap gitu ya. Jadi dia lagi jalan ke Makassar sama selingkuhannya. Lagi ketawa-ketawa nggak karu-karuan gitu, ngomong yang random aja, ngomong yang sekenanya aja, tiba-tiba keluar tuh. Dia bilang begini, ini kalimatnya saya catat ini. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara, kata si Wahyudin Moridu. Kita rampok aja uang negara ini. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Itu kata Wahyudin Moridu. Coba loh, anggota DPR yang selalu mencitrakan dirinya hebat, berkontribusi, berbakti bangsa negara. Ternyata dia ngomongnya begitu. Kita habiskan saja biar negara ini semakin miskin. Kemudian dia ketawa terbahak-bahak, hahaha gitu, tertawa gitu ya. Kemudian dia ngomong lagi, membawa hugel. Hugel itu hubungan gelap. Membawa hugel ke Makassar dengan menggunakan uang negara. Ketawa lagi, hahaha gitu, ketawa lagi. Dan ternyata tanpa dia duga, tanpa dia sangka, momen itu direkam oleh si selingkuhannya itu. Dan ini dijadikan sebagai sebuah alat untuk menekan dia supaya dia menikahi selingkuhannya. Nah, ketika dia kemudian nggak mau mengelak gitu, nggak mau menikahi selingkuhannya, maka video itu menjadi disebar kemana-mana gitu. Itu adalah alat senjata yang sangat kuat gitu untuk melakukan character assassination. Setelah video itu tersebar kemana-mana, akhirnya dia minta maaf. Itu buat saya tuh adegan minta maafnya itu juga agak mengenaskan gitu ya. Karena dia duduk gitu, dia memegang tangan istrinya gitu ya. Dia sambil menunjukkan raut muka menyesal, bersalah gitu. Dia pegang tangan istrinya gitu, dipegang erat-erat tuh tangan istrinya. Kemudian dia mengatakan, dan pernyataannya juga menarik loh. Dia bilang gini, saya tidak tahu kalau saya direkam. Artinya apa? Kalau dia tahu, Dia kalau nggak dia akan tahu, begitu. dia nggak akan ngomong gitu. Jadi udah mau minta maaf pun, minta maafnya juga salah gitu. Jadi dia bilang, saya minta maaf, saya menyesal karena saya telah mengatakan hal yang tidak pantas saya lakukan. Saya melakukan itu karena saya tidak tahu bahwa saya direkam. Coba bayangkan gitu. Jadi kalau tadi saya bilang ya, niat itu, hati-hati dengan niat. Niat itu akan muncul ketika kita sedang marah. Kita sedang marah semarah-marahnya, misalnya menghadapi siapapun ya, menghadapi pasangan kita yang kok aku nggak bisa ngerti kamu ya, kok kamu orangnya ngeyel banget sih, misalnya begitu ya. Atau menghadapi anak buah kita di kantor, atau menghadapi sahabat kita, teman kita, saudara kita. Pokoknya ketika kita sedang marahnya sampai memuncak, itu niat kita akan keluar tuh. Selama ini kan aku sudah baik-baik sama kamu, masa kamu nggak baik-baik sama aku, misalnya gitu ya. Jadi ketika kita sedang tidak terkendali, sedang tidak terkontrol, itu niat akan keluar. Dan satu lagi, hati-hati. Ketika kita sedang senang, happy, santai sesantai-santainya, tidak ada pressure apapun, nggak ada tekanan, dan kita menjadi diri kita apa adanya, keluar itu omongan tanpa kendali dari mulut kita bahwa sebenarnya kita rampok aja negara ini, kita habiskan aja, biarkan semua orang miskin gitu. Nah, itu, jadi hati-hati dengan niat, karena seberapa pinternya pun kita menyembunyikan niat kita, yang namanya niat itu ada di kepala kita, dan dia tinggal menunggu kapan dia akan keluar gitu. Tinggal menunggu aja. Begitu ada dan momentumnya selalu dua. Saat sedang marah, semarah-marahnya. Saat sedang senang, sesenang-senangnya, serileks-rileksnya. Itu akan keluar. Jadi hati-hati. Hati-hati, karena ketika kita punya niat buruk, tunggu aja deh. Gak lama nanti dunia akan tahu siapa kita. Itu Tasya. Oke, Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak begitu ya. Berarti ini kan secara tidak kita sadari begitu ya, niat ini kan akan tercetus di diri kita, di otak kita terhadap apapun yang kita lakukan. Even hal simple itu juga pasti ada intentionnya, ada niatnya begitu kan ya. Nah, gimana agar niat kita selalu positif, niat kita selalu baik, niat kita tulus begitu Pak Arfan. Padahal ketika, kalau saya sendiri merasakan begitu ya Pak Arfan, tapi nggak tahu ini apakah begitu, apa common atau gimana, mewakili apa enggak mewakili gitu ya? apa enggak, semoga ya smart listeners ya. Ketika membuat sebuah niat ada intention tertentu, ini jujur bercokol nih, yang kanan dan juga yang kiri, tinggal mana yang mau dipilih. Nah, agar ini tulus nggak sih begitu ya Pak Arfan ya? Kalau ini terjadi, izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami smart listeners dalam program Smart Happiness.